Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Tukramat dari Gigi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit divertikulitis. Pengertian penyakit divertikulitis. Divertikulitis adalah infeksi atau peradangan partikula kantong-kantong kecil yang menonjol yang bisa terbentuk di usus atau paling sering disebut usus besar. Divertikula merupakan kondisi kesehatan yang umum, terutama setelah berusia 40 tahun dan jarang menyebabkan masalah. Namun, kantong-kantong tersebut juga bisa mengalami peradangan atau terinfeksi. Kondisi itulah yang disebut divertikulitis. Penyakit ini bisa menyebabkan sakit perut yang parah, demam, mual, dan perubahan mencolok pada kebiasaan buang air besar. Kemudian kita masuk pada penyebab divertikulitis. Divertikulitis terjadi karena pencernaan makanan yang bergerak sangat lambat melalui usus besar. Tekanan yang diakibatkan makanan dan fases pada usus besar ini dapat menyebabkan beberapa titik usus besar menjadi lemah, sehingga abses-abses kecil pada dinding kolon. Gejala divertikulitis ini akan muncul atau terjadi ketika abses meradang hingga berujung infeksi. Kendati demikian, divertikulitis tidak menular dan tidak mengakibatkan kanker. Kemudian kita masuk pada faktor risiko divertikulitis. Ada beberapa faktor risiko divertikulitis, antara lain yang pertama penuaan, yang kedua kelebihan berat badan yang serius, yang ketiga mengonsumsi banyak makanan lemak hewani dan rendah serat, yang keempat memiliki riwayat keluarga dengan divertikulitis, yang kelima merokok, yang keenam kurang berolahraga, yang ketujuh menggunakan obat-obatan tertentu seperti steroid, non-steroid, dan inflammatory atau aspirin dalam jangka panjang. Kemudian kita masuk pada gejala divertikulitis. Ada beberapa gejala divertikulitis yang ditimbulkan, antara lain yang pertama kram dan nyeri perut bagian bawah yang awal tidak teratur tetapi akan semakin sering terus-menerus. Yang kedua, fases yang disertai darah. Yang ketiga, demam. Yang keempat, menggigil. Yang kelima, sembelit atau diare. Yang keenam, kehilangan nafsu makan dan mual. Kemudian kita masuk pada diagnosis divertikulitis. Seperti penyakit lainnya, di tahap awal dokter akan melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Di samping itu, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakan diagnosis. Pemeriksaan penunjang divertikulitis antara lain yang pertama CT scan perut dan panggul. Prosedur ini bertujuan untuk melihat atau memeriksa kondisi dinding usus besar. Yang kedua, kolonoskopi untuk melihat kantung-kantung yang terbentuk pada dinding usus besar. Yang ketiga, X-ray saluran cerna bagian bawah. Dokter akan menggunakan tes ini menilai komplikasi dari divertikulitis. Yang keempat, tes darah dan urin untuk mencari tanda-tanda infeksi atau peradangan. Kemudian kita masuk pada komplikasi divertikulitis. Yang beberapa komplikasi yang dapat diakibatkan divertikulitis antara lain yang pertama, abses yang timbul ketika terbentuk kumpulan nanah di dalam kantung usus atau divertikula. Yang kedua, fistula terjadi akibat terbentuknya saluran abnormal di usus besar dan kantung kemih, usus kecil, dan vagina. Yang ketiga, obstruktur usus, yaitu penyempitan yang terjadi pada usus besar akibat peradangan sehingga mengakibatkan tersumbatnya jalan keluar fases. Yang keempat, perforasi dan infeksi di dalam perut atau peritonitis yang terjadi akibat robeknya divertikula atau perfosi sehingga isi usus tumpah ke dalam rongga perut. Kemudian kita masuk pengobatan divertikulitis. Pengobatan divertikulitis ini akan disesuaikan dengan gejalanya. Bila gejala masih terbilang ringan, dokter akan menyarankan
Yang pertama, yang mencukupi kebutuhan cairan tubuh untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, mengonsumsi makanan rendah serat dan nyeri perut masih dirasakan pengidap. Jika nyeri sudah mereda, makan berserat dapat ditambahkan secara bertahap. Yang ketiga, memberikan obat pada nyeri seperti paracetamol serta antibiotik untuk mengobati infeksi yang sedang berlangsung. Yang kemudian kita masuk pada pencegahan divertikulitis. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah divertikulitis, antara lain yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi serat untuk melunakkan fasis dan mengurangi tekanan di dalam saluran pencernaan. Yang kedua, perbanyak minum air putih untuk mengurangi resiko sembelit. Yang ketiga, olahraga secara teratur untuk menjaga fungsi usus dan mengurangi tekanan di dalam usus besar. Yang keempat, berhenti merokok. Rokok sudah dikaitkan dengan risiko divertikulitis yang lebih tinggi. Sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tentang penyakit divertikulitis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.